Aduh. Iya, oke. Dan selanjutnya kita undang ada Mbak Wanda Hamida. Kita masih menunggu Mas Drias. Mbak Wanda boleh di sebelah sini, paling kita jaga di sebelah kiri. Kita sambil menunggu sutradara kita. Jadi buat teman-teman media dan tamu undangan yang hadir pada sore hari ini, tepuk tangan sekali lagi. Inilah segenap tim dari Film Paku Tanah Jawa. Sambil menunggu Mas Drias, it's okay ya, nggak apa-apa, kita sambil mulai aja. Teman-teman media juga boleh dipersiapkan untuk pertanyaannya. Tapi mungkin kita first question, tepuk tangan untuk jajaran produser dan eksekutif produser dulu dong teman-teman. Yes, mungkin first question for Dato Kakak Chua as executive producer. This is Indonesian market and love it, love the movie. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Yes, and maybe you can tell us about the story, or brief story about Japanese culture in this movie. Yes. Thank you for the. bukan Bang Pedu nih. Kebetulan eksekutif produser yang nanya. Oke, before you answer the question, tepuk tangan untuk Mas Drias sebagai sutradara. Ya. Iya. Oke, terima kasih atas soalan. Oke, Bambang baru lepas make up. Oke. Oke, kita tujuan utama untuk filem kita, kenapa kita tertarik adalah cerita legenda Paku Tanah Jawa. Sebab sebagaimana orang semua sudah tahu, Paku Tanah Jawa adalah berada di Gunung Tidar, Gunung Tidar di Jogja. So itu sesuatu kira legenda lah. Selain itu adalah juga budaya Jawa seperti sinden yang terdapat dalam filem kita. Itu adalah antara sesuatu yang kita harapkan melalui filem ini lagi ramai orang mengenali budaya ini dan juga boleh mengunjungi Jawa, tempat yang amat menarik. Ya, itu tujuan utama kami. Yes, tepuk tangan dong. Jadi emang culture kita di bawah dan melihat potensi yang besar dari market di Indonesia. Kita ke Dato Gary dan juga Kak Zailin sebagai produser. Kita ingin ngobrol juga. Ini ekspektasinya terhadap film ini bagaimana melihat market Indonesia yang juga sangat suka dengan film horor, apalagi di belakangan ini kan banyak banget film-film horor, dan melihatnya seperti apa ekspektasinya? Ekspektasi harusnya box office ya. Amin. Ya. Amin. Amin ya. Jadi makanya kenapa kita pilih untuk filem horror, marketnya luas, fannya. Tengok di sini pun penuh media screeningnya semua ya. So memang kita mau tap market yang di Malaysia juga. Market di Malaysia sangat meminati filem horror selain di Indonesia, dan kita tertarik dengan kolaborasi ini kerana kita nak macam orang yang sebagai contohnya jadi jambatan di mana artis di Indonesia kayaknya seperti Mas Ayu, Jizalma, Wafda, Bedu bisa mengembangkan bakat ke Malaysia, dan juga orang ya, dan di sini kita ada premier ya di Malaysia tanggal 19 Juni. Yes. Kemudian kita juga mau bagi platform untuk artis Malaysia kita seperti MK dan juga Hasif untuk kembangkan bakat ke Indonesia. Kita serumpun ya. Yes, itu dia. Berarti proyek kolaborasi yang luar biasa. Ya, benar. Dan kalau kita tadi dengar sedikit dari Kak Zailin akan premier di Malaysia. Benar. Tanggal 19 adalah gala premier, dan tayangnya tanggal 27 Juni di seluruh pawagam di Malaysia. Wah, tepuk tangan dong. Jadi nggak cuma di Indonesia, akan tayang juga di Malaysia. Benar. Yes, dan gimana melihat kolaborasi antara aktor Indonesia dan Malaysia, Kak Zailin? Kak Yeri, bagaimana melihat, ada tanggapan setelah melihat kerjasama mereka di dalam film? Semuanya aman ya. Artis-artis di Indonesia semua bagi cooperation yang bagus. Kayaknya MK sama Hasif juga aku rasa happy ya datang ke Indonesia. Kita syuting di Yogyakarta, kenalin budaya kayak sinden. Ya, kita mungkin budaya di Malaysia bisa dikembang di Indonesia, dan di Indonesia bisa dikembangkan ke Malaysia juga. Wow, itu dia putaran untuk jajaran produser kita. Terima kasih. Kita ke Mas Bambang Drias sebagai sutradara. Ya, sini dia sutradara kita yang membuat kita menegangkan selama 100 menit tadi ya. Mas, ini proyek yang luar biasa, kolaborasi yang kita lihat dari aktor, kemudian juga dari jajaran produser dan sutradara. Gimana Mas, boleh kasih tahu ke teman-teman media ceritanya gimana kok bisa
terjadi di project ini Mas? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media. Sebelumnya saya buat apresiat juga buat kawan saya yang Mas Uye almarhum. Jadi setelah syuting ini beliau nggak ada sakit pas 1 minggu. Ya kan, mungkin ada keluarga yang mendengar, mungkin nanti saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Gitu, amin. Nah, awalnya kita proyek ini sebenarnya udah 1 tahun ya, Datuk. 1 tahun. Waktu kita ada ide, sebenarnya ada tentang relate tentang kehidupan masyarakat lah, tentang pesugihan. Hanya kita bikin sebuah cerita, sebenarnya nggak jauh juga sama cerita Nyiblor juga. Cuman kita kan beda, kita mengangkat Pakutan Jawa gitu. Yes, terus gimana Mas udah bisa mengumpulkan aktor-aktor keren banget ini berada nggak cuma di Indonesia, ada juga dari Malaysia, ini gimana proses ngumpulinnya? Kebetulan saya sama Dato waktu itu kan emang rencana ini rilis di Malaysia juga, terus ada kita kolaborasi ya artis Malaysia sama Indonesia, ya secara bisnis kan bisa ngejual dari negara masing-masing gitu sih. Ya sih, tepuk tangan untuk Mas Trias. Terima kasih Mas Trias sebagai sutradara kita ke jajaran cast. Yang pertama tepuk tangan untuk Mas Sayu Anastasia dong. Wow, memukau nggak cuma laki-laki yang di sini, yang terpukau penonton juga tadi ya. Biasanya di sini. Boleh ceritakan akhirnya ada di sini, boleh jelaskan ke teman-teman media, ke Mas Sayu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih udah datang dan udah support film kita semua, Pakutan Jawa. Awal aku terlibat itu, aku emang melewati juga proses casting gitu kan, proses screen test. Terus berapa minggu kemudian, 2 minggu kemudian ya, dipanggil ketemu sama Mas Bambang. Kita ngebahas masalah aku harus menaikkan berat badan, aku harus berinteraksi dengan ular, terus harus latihan menari buat jadi sinden gitu. Jadi ini suatu buat aku sendiri, ini suatu tantangan yang luar biasa yang belum pernah aku hadapin gitu, karena benar-benar all in one gitu kan. Karena kan jadi sinden itu kalau mungkin kita nari biasa itu bisa lah ya gitu, cuma kan kalau jadi sinden itu benar-benar apa ya, sesuatu yang baru lah gitu, karena itu menyangkut budaya kita juga gitu. Gitu sih. Berapa lama berarti proses workshopnya saat dipercaya? Terus nari juga, terus juga ada actionnya juga tadi, gimana tuh Mas? Kebetulan latihan narinya alhamdulillah cuma sehari ya Mas. Alhamdulillah cuma sehari gitu. Terus kayak kalau berinteraksi dengan ular itu memang kita kan ada reading di Jakarta juga, terus kita ada baru ke Jogja gitu. Dan emang dari Jakarta tadinya aku tuh jijik banget sama ular gitu. Aku udah bilang sama aduh jijik gitu. Cuma akhirnya aku pas reading ya bukan apa ya gitu, tapi demi totalitas gitu. Ya aku bawa ular akhirnya ke tempat reading. Wow. Dan akhirnya aku sayang beneran sama ular yang beli. Padahal Mas Bambang yang takut. Jadi dia yang minta sama ular gitu kan. Jadi Mas Bambang suka aku geret kalau ularnya ada. Berarti sampai di reading dibawa juga ularnya, jadi emang bisa sedekat itu chemistry-nya ke-build sama ular. Tapi beda, ular yang di Jakarta reading sama yang di sana beda. Jadi emang pendekatannya juga beda gitu. Oke, itu kan sama ular lumayan panjang prosesnya. Sama saya terakhir sebelum ke yang lain. Kalau dengan ke teman-teman aktor yang lain gimana build chemistry-nya? Alhamdulillah ya gitu, maksudnya ada beberapa juga yang sudah aku kenal. Aku sama Giselma itu baru kenal, sama Badria baru kenal, sama Mbak Wanda kebetulan sudah kenal, sama Wafda juga baru kenal tapi kita langsung nyambung, sama Bedu udah sering banget sampai bosan gitu ya kan. Sama Ismi kita juga pernah kerja sama bareng gitu, sama MK sama Hazif gitu, mereka juga nice banget gitu kan. Maksudnya ya akhirnya kita juga maksudnya kayak apa ya, kita udah kayak menjadi suatu keluarga gitu. Yes, itu tepuk tangan tuh Mas Anastasia. Terima kasih. Kita kayak Giselma gimana memerankan karakter yang banyak layernya di sini. Harus peran sebagai anak tapi harus peduli sama teman juga, dan di akhir ngasih twist ke teman-teman penonton. Silahkan.
sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat media dan teman-teman yang udah datang hari ini, dan juga Pak Bambang, Mas Datu Chua, dan buat kepercayaannya aku sebagai karakter Ningrum ya. Karena pertama kali aku dapat project ini, aku rasakan yes, akhirnya gak kesurupan. Yes, korban gitu. Bisa dapat POV jadi korban ya. Dan itu suatu tantangan yang baru. Betul banget, layarnya banyak banget emosi yang dirasakan. Karena gimana ya, ketika melihat punya seorang ibu, tapi dia melakukan hal yang salah, tapi itu buat kita itu sungguh banyak tantangan dan pertanyaan buat sebagai anak. Jadi aku bangun chemistry sama Kak Masa itu banyak banget buat ngedeketin diri. Apalagi aku nggak mau ngerasa kayak ibu dan anaknya ini tuh bukan hanya seorang ibu dan anak, tapi aku pengen kita memiliki kayak bonding yang layaknya seorang sahabat yang bisa sharing. Jadi momen ketika aku tahu bahwa ibu aku melakukan hal-hal seperti itu bikin aku kecewa. Apalagi kan ada twist di baliknya. Ya walaupun emang twistnya ya mendekati kesurupan ya, tapi ya alhamdulillah tapi nggak kesurupan ya teman-teman. Dan di situ mungkin yang tantangannya yang aku seneng sih, karakter Ningrum ini memiliki banyak sekali emosi yang aku perankan, dan chemistry-nya bukan hanya ke satu orang, tapi ke semua karakter itu aku memiliki chemistry. Jadi fun buat memerankan Ningrum dan penuh tantangan. Nah, itu dia. Tadi kan kalau dari karakternya, tadi kalau kita lihat juga di sini ada sudut pandang yang bersaing sama ibu untuk mendapatkan ini love-nya nih. Ada saingan-saingan yang kita, saingannya sama ibunya gimana tuh pada saat dapat baca skripnya? Sebenarnya dari awal tuh aku udah tahu nih, Ningrum nih daddy issue gitu ya. Terus akhirnya naksir, dan walaupun awalnya aku kayak nggak perlu nih Pak naksir-naksir, ngapain sih Pak saingan? Nggak, harus. Akhirnya aku kayak, gimana ya caranya biar kita merebutkan nih? Gimana ya cara merebutkan dan dapat feel-nya? Akhirnya dapat, dan jatuhnya ketika kayak aku ngeliat kayak, mama sama si itu gitu. Tapi ya akhirnya after all it was fun, dan ya bondingnya jadinya bertiga, dan gimana sih caranya dapetin feel yang kayak gitu. Oke, terima kasih Giselma, thank you. Kita ke Wafda sekarang yang direbutkan tadi ya. Enak ya Pak, gimana rasanya? Enak sih. Terlibat di project luar biasa ini, nggak cuma di Indonesia, kata yang juga di Malaysia. Satu lagi untuk stretchnya seorang lo untuk ada di satu peran ini. Gimana Waf melihat peran lo di sini? Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Pertama, ya ini bentuk syukuri buatlah kesempatan, dikasih kepercayaan untuk memerankan tokoh Jalu. Awalnya ini gue sebenarnya sempat ambil nggak ya? Karena waktu itu gue lagi hamil. Ngeri, pas Pak. Istri lagi hamil ya. Oke, hamil film horor ya. Terus ini ular-ular gitu kan. Gue takut banget sebenarnya. Itu berdebat lah gue sama perasaan gue sebelum ngambil itu. Ya akhirnya semua berjalan lancar, dan ini experience yang baru lagi buat gue. Ya pertama kalinya juga bercumbu dengan ular. Ya. Apalagi sih, maksudnya ini apa namanya, kalau gue nggak jadi aktor mungkin nggak ngerasain pengalaman ini gitu kan. Ya udah, ini bentuk profesional, gua bertanggung jawab sama kerjaan. Ayo sikat. Berapa lama tuh prosesnya di take itu yang bisa diceritain ke teman-teman media bersama dengan ular itu? Wah, gua udah pasrah. Takut banget. Karena gede banget kan ularnya Mas Bambang. Gede banget. Dan ternyata ini maksudnya ini baru lagi. Ular itu kalau desis, itu pengang banget kuping, pengang gitu. Itu yang kayak abis take tuh gua bentar Mas. Pengang gitu. Karena dia desis tuh benar-benar di kuping tuh kenceng dan pengang. Kayak gimana desisnya? Berarti lo bisa lo build chemistry sama ular dibanding sama Giselma dan Mas Ayah. Iya, nggak bisa diajak ngobrol. Itu ular lagi birahi gitu kan. Ularnya jantan lagi ya kan? Ularnya jantan lagi ya? Iya, kan kita takut. Itu sih. Seru.
Ini tantangan yang baru lagi untuk Wafda ya. Siap, terima kasih Wafda. Ini menarik ya karena pas ularnya, Mas Bambang boleh diceritain sedikit Mas menggunakan ular asli ini di sini gimana kepada para aktornya, pendekatannya gimana merayu mereka agar mau Mas? Ya sebenarnya kemarin itu ya agak deg-degan juga jujur aja ketika saya menderek dan saya harus ada pawang. Bahkan kemarin itu sebenarnya ular itu tidak satu ular yang kita datangin, karena ada ular itu ketika dia ganti kulit dia lebih aktif kan. Pertama kita balikin karena ya susah juga kita menderek binatang ya, secara interaksi gitu. Ketika kamera on kadang dia diem, kita nunggu, akhirnya ganti lagi ular gitu sampai 3 kali kita kemarin ganti ular itu. Nah ya saya butuh pendekatan kepada Wafda, Mas Ayu gimana, enak gak enak gitu. Begitu nanti ularnya di sini. Nah sedangkan waktu kita coaching apa itu, emang kita datangin ular itu, biar dia lebih lebih familiar lah sama itu. Ternyata ularnya beda waktu di syuting, musik juga kan. Nah gitu ketika kita syuting ya deg-degan, jujur saya deg-degan. Tapi totalitas dari semuanya ini luar biasa, boleh tepuk tangan dong untuk totalitasnya. Yang ngapain-ngapain. Selanjutnya kita ada Kak Ismi juga di sini. Hai. Tuh lagi dengan teman-teman media di sini dan perannya di Simpangan cukup luar biasa ya. Jadi teman-teman penonton ikut sebel, iya, ikut rasakan simpati juga iya. Ini gimana build karakter di film ini, Kak Ismi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di sini dan kepada Mas Bambang serta Production House yang udah memberi kesempatan untuk nge-build karakter di sini. Di sini biasanya ngelihat aku gedebak-gedebuk action, di sini nggak ada ya. Ada dikit-dikit sama Wafda, tapi kita nggak ada workshop, tapi langsung gitu. Tapi untuk sama Sayu, kita benar-benar latihannya 1 hari dan itu harus ada. Bukan hanya nari aja, yang paling penting itu adalah nyanyi, ya Kak. Kita harus nyanyi dan itu cuma 1 hari. 1 hari kita dikasih waktu untuk latihannya gitu. Dan itu pun langsung pas waktu kita di Jogja, nggak ada di Jakarta. Nah itu kayak menurut aku baru pertama kali ya. Untungnya kita ngobrol sama Kak Mas Ayu juga enak, udah pernah syuting bareng, terus sama teman-teman juga udah sama keluarga gitu. Karena kita juga ada reading di Jakarta, jadi udah sempat lebih dekat gitu. Tapi untuk sebelnya yaitu tanyakan sama Mas Bambang, dia yang ngedirect. Untuk Kak Ismi, terima kasih. Kita ada Badriah Afif juga di sini. Badriah ngobrol sedikit tentang karakternya. Ini menjadi sepupu tapi melihat banyak hal-hal yang dari awal tuh kayaknya kuncinya nih gitu. Nah itu dia kan kesurupan lagi. Nah itu gimana tuh? Silakan boleh ceritakan keseruan syutingnya. Kebetulan syutingnya itu seru banget ya, apalagi sama Gisel. Karena kita sering bercanda juga di lokasi gitu. Kalau untuk proses syutingnya itu lumayan lelah ya, karena dari suara dan bergerak itu harus lumayan berpower gitu. Jadi membutuhkan fisik yang kuat lah gitu, pada saat syuting itu. Ya, lebih sahih pada saat kesurupan ada treatment khusus kayak yang diberikan dari Mas Bambang atau dari kamu sendiri untuk kita tadi beli banget saat kesurupannya kayak takut loh. Kalau dari Pak Bambang itu membebaskan kita untuk berekspresi, ya membebaskan lah gitu. Kalau dari akunya sendiri lihat referensi dari nonton, terus kebetulan memang ada temen aku yang pernah kesurupan depan aku gitu. Jadi kayak, oke, kayaknya aku udah pernah nih lihat gitu. Dan ya seru lah. Seru ya? Oke, siap. Terima kasih untuk Badriah. Sekarang kita punya teman-teman dari Malaysia, ada Abang MK dan juga Abang Hasif. Tepuk tangan dong untuk mereka. Yes, kita pengen tanya dari teman-teman aktor di Malaysia. Ini kan akan tayang juga di Malaysia. How does it feel to be involved in this project to you guys? MK, first silahkan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bersyukur alhamdulillah dapat menjadi sebahagian kecil daripada penceritaan yang sangat besar, yang sangat hebat, which is legenda budaya yang di sini berlakon dengan aktor-aktor Indonesia yang hebat-hebat. Mostly pengalaman yang sangat besar buat saya lah sebenarnya.
Tadi syuting sama Snake juga kan, sama ular juga kan? Syuting sama ular. Bisa ada yang dibagi cerita kepada teman-teman di sini? Saya pun takut ular juga sebenarnya, tapi redo pasrah. Alhamdulillah, satu pengalaman yang besar buat saya, macam saya cakap tadi ya. Akan tayang nanti di 27 ya di Malaysia. Ini gimana? Oke, melihat teman-teman di Malaysia tadi kita lihat sendiri di Indonesia sangat suka nih, dan nanti akan tayang tanggal 6. Pengalaman kalau film horor memang dari Indonesia memang hebat-hebat. Seperti yang saya pun bersyukur dapat bekerja di bawah bimbingan direktur kita, dan saya rasa penyokong-penyokong peminat-peminat di Malaysia pun tak sabar nak tengok ni. Yes, MK, thank you MK, tepuk tangan untuk MK. Ada Hasif juga di sini, Hasif. Yes, boleh ceritakan ke kita teman-teman di sini gimana kolaborasi dengan aktor-aktor Indonesia juga bersama dengan kamu? Pertama sekali aku cukup bangga sama aku bangga sama diri aku sendiri ya. Soalnya aku bisa aja aku gitu. Saya betul. Oke, apa kabar Rodi Indonesia? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat. Aku cukup berbangga sama Arman Entertainment dan juga Mas Bambang, soalnya meng-create cerita ini yang sangat-sangat best bagi saya. Bagi saya, ini adalah pengalaman yang paling saya tak boleh lupakan, berkolaborasi dengan artis Indonesia dan juga semua nama-nama yang pelakon ni semua cukup besar bagi saya, macam Giselle, Mas Ayu, semua Wafda, semuanya. Dan saya macam bermimpi, mimpi di siang bolong. Jadi apa-apa aku baru dia nyariin Wafda ya tadi ya, mimpi di siang bolong. Tapi aku bersyukur nggak ada scene aku di ular. Iya kan nggak ketemu ular. Jadi dia aman ya nggak ada ketemu lagi. Siap, terima kasih, tepuk tangan juga untuk Mas. Terima kasih. Ke bawah dah, Hamidah, bawah dah. Tadi kita lihat di sini penuh dendam ya yang kita rasakan bergabung ada di proyek ini, dengan kita lihat sosoknya penuh dendam. Ini gimana yang disampaikan sih di skripnya dari Mbak Wanda, silakan. Ya, aku senang sih main di film ini karena kemarin terlalu banyak peran yang baik-baik. Iya. Semoga di film ini bisa ada sedikit plot twist ya. Kalau di awal-awal kan, wah sedih suaminya meninggal gitu, ternyata ya. Jadi senang ikutan film ini. Terima kasih kesempatannya dari Mas Bambang, thank you so much. Terus saya juga senang banget bisa main sama Mas Ayu yang aktingnya maksimal banget, sama Wafda juga udah beberapa kali. Terus ngeliat talenta muda yang tadi pas lihat kan, kalau waktu syuting kan nggak lihat semuanya ya. Terus terang saya juga baru nonton tadi sama kalian hari ini, dan kaget surprise karena wow, itu jauh lebih bagus sekali, talenta mereka luar biasa, apalagi Badia dan Giselle, oh my god gitu, kayak nontonnya aja udah capek apalagi memerankannya gitu ya, melihat mereka. Jadi wow, ini jauh sangat bagus dan jauh lebih mengerikan dari yang saya bayangkan. Yes, ini keren banget. Terima kasih kerjasamanya.